kedua akan membahas tentang mental health. Mental health bukan sesuatu yang mudah. Mental health bukan suatu hal yang harus disepelekan. Sudah saatnya kita aware kepada mental health, kesehatan mental diri kita sendiri dan juga orang tersayang kita. Maka hari ini kita akan membicarakan mental health bersama seorang psikolog klinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, teman-teman, podcast kedua akan membahas mental health. Sekarang podcastnya itu kita akan membuat sesuai rananya, sesuai kapasitasnya orang-orang yang kita interview. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu siapa sih Kak Ima ini. Kak Ima adalah seorang psikolog yang membuka praktek di Sidoarjo dan Surabaya. Oke Kak Ima, kita langsung aja nih Kak Ima ke pertanyaan-pertanyaan. Saya itu sebagai mewakilkan para netizen dan juga anak-anak sumur saya nih Kak Ima. Jadi, yang pertama, saya pengen nanya nih, di umur 20 tahun sekarang, tentunya banyak banget transisi hidup saya dan hidup teman-teman ya Kak Ima. Karena kalau saya lihat nih, perbandingan hidup saya sama hidup Kak Ima itu udah banyak pengalamannya, udah mencoba ini, itu, menghadapi cobaan ini, itu. Sedangkan saya masih labil dan lain-lainnya. Nah, Kak Ima, gimana sih supaya kita ini, anak-anak seumur saya, agar kuat dan juga tidak melakukan self-harming karena cobaan-cobaan yang ada? Iya, self-harming. Self-harming itu apa ya? Self-harming itu menyakitkan diri sendiri. Yap, betul banget. Ya, self-harming itu menyakitkan diri sendiri bisa dengan cara misalkan biasanya anak-anak remaja itu menyayat tangannya, terus ada yang membenturkan kepala ke dinding, ataupun menyiksa diri dengan tidak makan, tidak tidur, ataupun hanya ya di kamar aja seharian tanpa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Buat di usia Aci sekarang yang 20 tahun, ini kan masa transisi antara remaja dan dewasa. Ya, Ini betul banget. memasuki usia buat remaja akhir. Di mana di remaja akhir ini sedang semangat-semangatnya buat menonjolkan diri, adanya perasaan yang harus perfect nih buat melakukan sesuatu hal. Pokoknya saya bisa melakukan ini dengan semangat yang tinggi, terus kepercayaan diri yang tinggi, padahal emosinya belum stabil. Yes. Karena di masa ini emosinya belum terlalu stabil. Itulah yang kadang menyebabkan adanya rasa kekecewaan, perasaan bersalah, kemudian rendah perasaan bersalah. Karena apa yang ingin dicapai, cita-cita yang tinggi tadi, dengan tidak adanya mungkin kemampuan dan manage diri yang baik, akhirnya muncul rasa kecewa tadi. Akhirnya ya itu merasa diri ini bahkan ada yang merasa bahwa diri ini saya tidak berharga, saya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain karena perasaan perfect tadi terlalu tinggi. Membuat ekspektasi sendiri ya Kak Ima untuk Ya, ekspektasi ditambah dengan terlalu tinggi, emosional yang tinggi. Iya, terus disertai juga kemampuan yang tidak mendukung. Jadi akhirnya jika salah langkah, caranya salah untuk mengatasi rasa cemas, rasa rasa bersalah, kemudian rasa tidak mampu, kemudian rasa tidak perfect tadi, kan muncul rasa mungkin kecemasan. Nah, jika ini tidak ditangani dengan baik oleh remaja ini, maka terjadilah mungkin self-harming tadi. Jadi dia bisa menyakiti diri sendiri. Nah, tujuannya ini, self-harming ini ya tujuannya menyakiti diri, mungkin menyayat-nyayat. Itu bukan tujuan untuk bunuh diri, tidak. Jadi dengan pelampiasan ya Kak Ima. Pelampiasan. Jadi ini bukan tujuannya buat bunuh diri, tidak. Nah, setelah self-harming tadi, biasanya munculnya perasaan bersalah terhadap diri. Kemudian mungkin muncul lagi amarah-amarah terhadap traumatik di masa lalu, bisa jadi. Dan beresiko buat mencederai bagian tubuh, fisik. Jadi ini
sungguh hal yang tidak baik dilakukan buat para remaja maupun dewasa. Karena ini sifatnya lega, ujung-ujungnya besok ketika ada masalah tidak mengatasi, bisa jadi melakukan hal seperti ini lagi. Oh, jadi kalau udah sekali self harming itu bakal continue ya Kak Ima, kalau tidak ada penanganan khusus dari orang-orang tersayang ataupun Iya, konsultasi ke psikolog gitu ya. iya bisa jadi. Jadi kalau sudah tahu diri ini sering melakukan ataupun ada tanda-tanda buat melakukan self harming, sebaiknya dikonsultasikan agar ini tidak terjadi, ataupun kalau sudah terjadi ini akan mengobati. Setidaknya jangan melakukan hal seperti itu lagi. Oh iya. Yang paling penting itu pikiran kita positif ya Kak Ima, untuk tidak menyakiti diri kita sendiri, minum Baikon atau menyayat-nyayat tangan dengan apapun pisau atau yang lainnya ya Kak Ima. Iya, Nah benar Kak, sekali. pertanyaan kedua nih. Sekarang itu mungkin dari dulu ya Kak, tapi karena Aci baru ke 20 tahun dan juga baru melihat bahwa cobaannya itu bukan main untuk pendewasaan diri ya Kak. Mungkin itu juga udah jalannya diberi cobaan yang bertubi-tubi supaya kita jadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih baik ya Kak. Nah Kak, tapi ada juga tuh beberapa orang di lingkungan kalangan manapun, kurang aware dengan mental health, kurang aware dengan mental illness. Nah, Kak, orang itu sering bilang, ah kamu lebay, ah gitu doang kok sakit hati, kayak gitu, Kak. Dan juga terkadang orang yang mengatakan kalimat apapun tidak memikirkan bahwa perasaan seseorang yang menerima perkataan itu sangat sakit, bahkan bisa menjadi traumanya, bisa menyebabkan dia terkena mental illness itu tadi, Kak. Nah, gimana sih, Kak, caranya untuk semua kalangan agar mulai peduli, mulai aware sama mental health ini, Kak? Iya. Mental health itu kan yaitu gangguan kejiwaan ya, gangguan kejiwaan, perilaku, emosional yang menyebabkan kegiatan sehari-hari seperti bekerja ataupun aktivitas sehari-hari ini terganggu. Ya, tadi kenapa orang, "Oh, kamu punya masalah nih. Oh, kamu kok gitu lebay." Itu biasa aja. "Kok kamu nganggapnya kayak gini? Kamu berlebihan." Nah, itu dia, kapasitas, sensitivitas orang setiap orang itu berbeda-beda. Yes. Kenapa sih orang orang ini menghadapi masalah, misalkan, ditimpa masalah, kecelakaan, ataupun masalah ekonomi, dia biasa aja, bisa biasa aja. Sedangkan satu orang ini misalkan dibully ya, dibully, dia merasa, "Wah, saya baru dikatain dikit langsung sakit hati," kemudian mungkin, bisa aja dendam, terus tidak bisa melupakan. Yang satu ini biasa aja, yaitu karena kadar sensitivitas orang ini Ya. berbeda-beda. Kemudian ya, problem solving orang itu berbeda-beda. Yang satu ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik misalkan, yang satu ini dia sulit buat menyelesaikan masalahnya, sehingga dia, perasa perasa sama, masalah-masalahnya itu juga bisa terjadi. Oke, Kak. Nah, di sini makanya yang diperlukan adalah pembelajaran empati. Empati ini sebaiknya dipelajarin memang sejak kecil. Apa gunanya kita berempati kepada orang, yang menjaga perasaan orang, memahami apa yang orang rasakan. Nah, ini pelajaran empati ini yang sangat diharapkan buat pentingnya dalam pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Empati ini sangat, ya sulit dipelajarin karena emang pembentukannya pun ini sejak sejak kecil seharusnya. Berarti Kak, kalau boleh saya potong nih ya Kak, berarti untuk aware itu harus sejak dini ya Kak, dengan empati. Nah, berarti itu sangat berkaitan dengan pola asuh ya Kak, karena setahu saya di psikologi itu ada juga tentang pola asuh, jadi ketentuan-ketentuannya, standarisasinya bagaimana, seperti kayak kita jangan ngomong ke anak kecil itu, jangan lakukan itu, tapi kita bisa bilang, lakukan yang baik ya. Jadi kan dia akan menangkapnya yang baik-baik dan juga itu berarti berkaitan langsung dengan pola asuh ya Kak. Mungkin next-nya kita akan Iya, bisa membahas yang pola asuh lagi ya Kak, karena ini sangat panjang dan detail banget buat aware kepada mental health itu Kak.
Iya, pola asuh di sini ya sangat mempengaruhi pembentukan karakter seseorang. Jadi semua itu kembali lagi memang dari pola asuh sejak kecil. Nah, kalau ditanyakan aware, kapan kita harus aware terhadap mental illness? Nah, sekarang kita pelajari dulu diri kita, siapa sih saya ini? Bagaimana saya ini? Cintailah diri saya ini, memahami diri saya ini. Jika kamu sudah mencintai dan memahami dirimu, maka kamu misalkan ada masalah, oh saya udah tahu nih bahwa saya ini kurang dalam problem solving, pemecahan masalah, saya terlalu sensitif misalkan, sehingga ketika ditimpa masalah atau cobaan, saya sulit buat mengatasinya, maka saya membutuhkan orang lain untuk berbagi. Misalkan boleh teman, keluarga, ataupun profesional seperti psikolog. Nah, inilah kita sudah aware dari awal. Jika saya tidak mampu, maka saya membutuhkan orang lain. Jika saya mampu buat menyelesaikan masalah saya sendiri, problem solving no problem. Kita selesaikan masalah kita sendiri. Begitu. Dan juga kita berarti harus mengetahui siapa sih diri kita. Apalagi di umur Aci ini kan Kak, 20 tahun itu mencari jati diri ya Kak. Harus tahu sifat sendiri, attitude sendiri itu harus bagaimana, harus mengenali diri sendiri dulu ya Kak berarti. Pencarian identitas tadi ya. Pencarian identitas, kemudian di masa remaja akhir Aci ini, seperti usia Aci ini, dia ingin melepaskan ketergantungan dari orang-orang sebelumnya, seperti Betul orang banget tua. Kak. Nah, jadi udah merasa, wah bahwa saya ini bisa buat lepas dari kehidupan saya di masa kecil, misalkan dari orang tua tadi, ataupun kakak-kakak, makanya mulai melepas ketergantungan sehingga pencarian jati diri ini. Nah, pencarian jati diri ini harus benar. Kalau tidak, nanti bisa jadi masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Tuh, jadi pencarian teman, terus cara mengolah emosi, yang ini harus benar. Ya Kak, karena di usia transisi ini rasanya itu cobaan yang bertubi itu datang dan banyak saya dan melihat orang-orang seumur saya mulai merasa capek saat mencari jati diri tersebut. Nah, maka dari itu benar banget kata Kak Ima, harus sesuai pada jalannya, pada arah yang benarnya. Jadi rasa capek itu tidak ke arah negatif, melainkan capek sebentar tapi besok hari baru lagi. Seperti itu ya Kak Ima. Iya. Oke Kak, saya itu pernah lihat anekdot di meme komik ya, bahwa orang tua terutama di Indonesia itu tidak tahu mental illness, tidak aware kepada mental health, tetapi mengatakan bahwa kurang ibadah gitu loh Kak. Nah, mungkin itu emang anekdot ya Kak, tapi yang saya rasakan, bukan saya maksud menggurui, bukan, tetapi ini berdasarkan pengalaman perasaan anak-anak di usia saya ya Kak, bahwa seharusnya orang tua itu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti mempunyai pikiran yang modern gitu, mengetahui mental health, mengetahui mental illness dan yang lainnya, karena treat orang tua kepada anak itu akan mempengaruhi psikis anaknya ya Kak, mempengaruhi mentalnya ya Kak. Nah, bagaimana sih Kak supaya orang tua ini juga aware, jadi semua kalangan itu aware sama mental health. Dan Kak Ima boleh jelasin juga nih statement dari anekdot tadi, itu bagaimana sih tentang hubungan ibadah sama mental health? Orang tua harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini tidak semua orang tua itu bisa atau mampu buat mengikuti perkembangan zaman, apalagi orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi mereka sudah terbiasa dengan ya aktivitas-aktivitas atau pengalaman-pengalaman remaja yang dahulu, Ya, sehingga kurang mengikuti perkembangan zaman. Ya kita tidak bisa memaksakan buat orang tua ini harus mengikuti perkembangan zaman sekarang, tidak bisa. Ya sulit buat mengubah orang tua. Jadi yang harus memahami itu diri kita. Jadi kita tidak bukan tidak bisa ya, kita sulit buat merubah orang lain kalau orang lain itu sendiri tidak mau perubahan. Yang kita bisa adalah merubah diri kita sendiri, pandangan kita sendiri, karena emang kita yang mau perubahan ini. Nah, itu ya betul. poinnya. Usaha yang bisa dilakukan oleh
anak, yaitu memberi pemahaman kepada orang tua khususnya dan kepada anggota keluarga lainnya. Memberi pemahaman apa yang diketahui tentang mental illness ini apa, kemudian gangguannya apa aja, ciri-cirinya apa aja, kemudian dia bisa mencurahkan juga apa yang dirasakan si remaja ini kepada keluarganya agar mendapatkan bantuan dari pihak terdekat yaitu keluarga. Nah, kalau yang tadi kurang ibadah, misalkan orang stres, maksudnya ya dibilang kurang ibadah, gitu. Ya, tadi kan kita harus mengenali dulu diri kita seperti yang disebutkan who am I, siapa sih saya ini. Yep. Nah, ya, hubungan kita sebagai manusia itu juga ada antara manusia secara horizontal, manusia dengan manusia, kemudian secara vertikal manusia dengan Tuhan. Ya, kenapa dibilang orang dulu kurang ibadah? Ya karena hubungan secara vertikalnya kurang, sehingga diri ini merasa tidak nyaman, tidak aman, mungkin kurang ibadah. Ya sholat ataupun diperbanyak zikirnya jika merasa diri ini tidak tenang. Ya memang ada hubungannya, ya sangat berhubungan antara psikologi dan agama dan ibadah. Nah, ini juga di psikologi ada namanya psikologi spiritual juga ada. Ya, ini psikologi positif juga ada. Kenapa kita harus berhubungan secara vertikal dan horizontal? Jika hubungan kita ini sesama manusia sudah baik dan sesama kepada Tuhan pun juga beribadahnya taat, ya diri ini akan merasa lebih tenang, lebih nyaman buat melakukan aktivitas-aktivitas ataupun dengan adanya masalah ini mampu menyelesaikan masalah ini karena diri ini tenang, mampu berpikir dengan jernih, problem solving-nya baik, penyelesaian masalahnya pun baik. Memang ada hubungannya. Cuma kalau orang tua dulu hanya menganggap ibadah, sekarang pengembangan pembelajarannya, ilmunya sekarang lebih berkembang lagi. Oh iya, Kak. Nah, begini Kak Ima, seringkali ini problem, isu sekarang itu bahwa sedikit-sedikit orang stres, itu dia langsung mengatakan bahwa dirinya itu depresi, Kak. Bukan menyepelekan masalahnya itu, bukan, tetapi terkadang hanya cobaan yang mungkin bagi dia itu berat, tetapi seharusnya dia tidak langsung menjudge dirinya bahwa dia itu terkena mental illness, Kak. Nah, tolong Kak Ima jelasin sebenarnya jenis-jenis mental illness itu apa saja sih, Kak? Karena kurang fair ya, Kak. Misalnya saya bilang, saya mental illness, saya begini, tapi bisa jadi itu kesalahan saya, dan bisa jadi itu ibadah saya yang kurang kuat juga, dan juga kurang ada serba kekurangan di diri saya. Sedangkan teman saya ini memang mental illness yang sering sekali konsultasi ke psikolog, dan juga dia ini sudah melawan sekuat tenaganya ya Kak, karena ini mental illness ini bukan sesuatu hal yang sepele ya Kak. Nah, ketika mendengar sedikit-sedikit orang langsung mengatakan mental illness, itu rasanya seperti nyesek sedikit ya Kak, karena orang yang terkena mental illness itu sangat berusahanya minta ampun ya Kak untuk mental illness-nya itu. Itu bagaimana Kak jenis-jenisnya? Iya, mental illness tadi kan suatu gangguan mental ya, si perilaku. Nah, disebut mental illness jika ini sudah mengganggu aktivitas-aktivitas. Misalkan yang sebelumnya, misalkan Aci, sebelumnya anaknya periang, anaknya semangat, rajin mengerjakan tugas. Tiba-tiba mendapat cobaan atau masalah, dia langsung mengurung diri di kamar, tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau tidur. Nah, berarti kan ini ada hal yang berubah di dalam diri ini. Nah, saat inilah kita harus aware, ini saya harus ke tenaga profesional misalkan, karena ini sudah mengganggu kehidupan sehari-hari saya, aktivitas sehari-hari saya ini sudah terganggu. Nah, buat macam-macamnya mental illness ini mungkin ada yang namanya gangguan kecemasan, misalkan gangguan kecemasan ini Kecemasan berlebih ya Kak. Iya, kecemasan berlebihan bisa. Bisa juga fobia, takut terhadap sesuatu hal, misalkan hewan ataupun benda-benda. Itu juga termasuk gangguan mental. Kemudian OCD itu obsessive compulsive disorder.
seperti orang yang kecemasannya, misalkan pintu sudah dikunci, kemudian belum dikunci, kembali lagi mengunci pintu, kemudian dikunci lagi, koper belum dimatikan, ya itu Saya pernah mendengar juga juga. itu. Dan itu Nah, ada ya cost dan itu benefitnya juga ya Kak, kalau yang begitu. iya, ya benar. Terus bisa juga PTSD, post traumatic syndrome disorder, stress disorder. Nah, ini juga masuk dalam kecemasan. Kemudian ada gangguan mood itu bisa termasuk ke dalamnya bipolar, terus depresi, ya itu. Jadi Kak, Itu termasuk ke dalam jenis-jenis mental illness tadi. Jadi kapan sih saya membutuhkan orang lain atau ya, tenaga profesional, ya kan? Pertanyaannya kan seperti itu nanti. ya, Kapan saya harus pergi gitu ke profesional untuk menolong diri saya? Ketika ada perubahan aktivitas-aktivitas yang dulunya positif, yang dulunya tinggi, kemudian ini berkurang. Dirasakan berkurangnya dalam, sebaiknya dikonsultasikan. Kalau bisa selagi ini masih ringan, kalau baik lagi karena sebelum bertambah parah, kalau bisa menyelesaikan sendiri, kalau sudah mampu menyelesaikan sendiri, tidak masalah. baik Kak Ima. Begitu. Jadi itu jenis-jenisnya sangat membantu kita ya. Dan Kak Ima ini hebat sekali ya, karena dia psikolog, dia tahu tuh gerak tangan saya, tatapan saya. Dia pasti tahu saya juga pengen nanya apa. Tanpa di briefing pun dia tahu. Karena ya bukan punya indera keenam ya Kak Ima, tapi Kak Ima sangat mempelajari itu ya. Nah, jadi itu betul banget Kak Ima, harus ke psikolog saat kita ada perubahan-perubahan itu, apalagi sampai kita berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun dengan perubahan itu, karena kita membutuhkan seorang psikolog. Menurut saya sangat membutuhkan seorang psikolog untuk membuat kita nggak stuck di kegelapan itu lagi, kayak begitu. 2 minggu mengalami perasaan seperti itu, sebaiknya langsung dikonsultasikan. Oh iya Kak Ima, itu makanya sangat penting banget untuk aware kepada diri sendiri itu juga ya Kak Ima. Nah, jadi dari karena sehat itu bukan hanya sehat fisik, tetapi ya sehat betul. psikis. Nah, sehat psikis pun, jika psikis kita sudah sakit, itu bisa mengalami fisik yang terganggu juga, seperti rasa mual, sakit kepala, keringat dingin. Nah, ini mempengaruhi juga fisik. Makanya kenapa harus seimbang antara sehat fisik dan sehat psikis. Nah, yang kadang orang belum sadar sekarang ini, sehat psikis ini, karena kalau fisik itu kan terlihat jelas. Oh, saya sakit, misalkan sakit kepala, ini saya rasakan benar-benar sakit di kepala. Misalkan saya terluka, ada lukanya. Kalau kalau psikis ini kan tidak terlihat mata. Jadi kenapa kita harus benar-benar paham terhadap diri kita, sampai mana kemampuan kita, kemudian kita aware terhadap mental illness ini, agar kita tidak jatuh kepada ya gangguan-gangguan mental itu. Iya Kak, dan juga seharusnya dukungan orang di sekelilingnya ya Kak. Jadi kalau misalnya temannya itu curhat, jangan dikatakan itu lebay atau bagaimana. Kalau sudah tahu temannya itu mental illness, sebaiknya ya dikasih advice yang baik-baik atau dihibur begitu ya Kak. Kalau mental Iya, illness. kadang orang curhat, misalkan ada teman curhat, itu tidak selalu meminta advice. Dia hanya Itu ingin didengarkan didengarkan. saja. Betul Iya. sekali. Jadi sebagai teman yang baik, dengan mendengarkan pun kita sudah bagus gitu, sudah bisa mensupport teman, apalagi bisa memberikan advice yang baik. Itu tambah bagus lagi kita sebagai teman. Iya. Yang penting kita mendengarkan dulu. Jangan mudah mengejudge seseorang bahwa masalahmu ini tidak ada artinya dengan masalahku. Jangan membanding-bandingkan diri kita terhadap diri orang lain, terhadap teman, karena semua kapasitas orang itu berbeda-beda. Yang penting kita empati terhadapnya, memberikan support kepadanya, itu udah jauh lebih baik membantu temanmu tadi. Baik Kak Ima, dari paparan yang telah dipaparkan kita berbincang ini, bahwasannya dibutuhkan self love ya Kak Ima, dari mengenali diri, mencintai diri sendiri begitu. Nah, Kak Ima boleh jelasin nih, self love itu
penjelasannya apa, dan juga kenapa kita harus punya self-love diri kita. Gimana Kak Ima? Self-love itu kan mencintai diri kita. Bagaimana kita bisa mencintai diri kita? Tentunya kita harus memahami dulu diri kita. Kembali lagi tadi kepada siapa saya ini. Jika kita sudah tahu, memahami diri kita, maka self-love tadi akan muncul. Diri kita ini ada baik dan buruk, ada negatif, ada positif. Nah, penerimaan diri ini dipentingkan buat self-love juga. Jadi, penerimaan diri bahwa diri saya yang negatif, bahwa diri saya yang positif, ini harus diterima dari diri kita. Karena tidak ada orang yang sempurna, pasti ada negatifnya, ada sifat buruknya. Nah, bagaimana diri ini bisa menutupi sifat buruk kita ini dengan sifat-sifat yang baik. Jangan sampai sifat buruk ini selalu misalkan lebih dominan keluar daripada sifat yang baik. Jadi tujuannya adanya sifat baik ini yaitu buat menutupi sifat-sifat kita yang buruk tadi, dan mungkin luka-luka, trauma-traumatik, pengalaman-pengalaman yang negatif di dalam diri ini kan pasti ada. Nah, hal itu diterima, diri ini menerima pengalaman negatif juga, pengalaman positif dengan ikhlas memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Nah, ini akan membuat diri kita semakin bahagia. Dan juga Kak Ima, sepertinya menurut saya, kita itu, menurut saya dan memandang psikologi itu, menurut saya ilmu psikologi itu sangat menghargai apapun yang terjadi dan sekecil apapun. Nah, seperti self-love ini Kak Ima, misal saya sudah mengerjakan tugas yang sangat banyak dan UAS juga ya Kak Ima. Nah, di situ kan saya mulai capek, imun saya terkuras. Nah, menurut saya self-love ini harus banget peduli pada diri sendiri dengan saya memberikan reward untuk diri saya sendiri, seperti itu Kak Ima. Saya belajar itu dari ilmu psikologi ini Kak Ima. Jadi menghargai diri sendiri juga, dan juga mencintai diri sendiri. Gitu ya Kak Ima berarti. Iya, benar sekali. Yang pertama itu kita harus menghargai diri sendiri dulu, baru menghargai orang lain. Pemberian reward itu juga penting buat diri kita. Jadi kita juga tidak hanya membahagiakan orang lain, tetapi lupa akan diri kita sendiri. Nah, pemberian reward kepada diri sendiri ini juga penting. Ketika kita sudah lelah melakukan aktivitas sehari-hari, ada saatnya memberi reward kepada tubuh, misalkan suka es krim, tubuhnya dikasih es krim, ataupun kayak kesukaan, ataupun istirahat yang cukup, me time, dan sebagainya. Ini juga penting buat menstabilkan kebahagiaan ini tadi. Ya, stabilkan kebahagiaan ya. Jadi tentunya tidak dipandang untuk hal-hal yang besar juga ya Kak Ima. Jadi memandang diri kita, memberikan rewardnya itu bisa hal-hal yang kecil, seperti kita ke pantai, seperti kita beli es krim, ya sesuai apa yang kita sukai, begitu ya Kak Ima. Iya, benar. Oke, Tidak Kak Ima. harus sesuatu yang wah, yang mahal, tidak. Yang penting diri ini merasa bahagia dan bisa menikmati hal tersebut. Oke Kak Ima, pertanyaannya ini menurut saya sudah cukup dan juga karena waktunya. Nah, penjelasan dari Kak Ima ini sangat membuka pikiran, membuka hati dan kesadaran tentunya. Terima kasih banyak Kak Ima atas waktunya, dan juga teman-teman, semoga ini bermanfaat karena podcast Perspektif ini akan sesuai kapasitasnya, sesuai ranahnya, dan penjelasan yang dari tadi diberikan Kak Ima, karena Kak Ima ini adalah seorang psikolog klinis, sehingga Kak Ima ini memang di ranahnya tentang mental dan lain-lainnya. Jadi, karena begini Kak Ima, seseorang itu dipercaya ketika dia punya entitas ya Kak Ima, karena yang saya pelajarin seperti itu, dan juga semoga ini bisa membuka mata teman-teman, pandangan teman-teman, dan juga lebih menyayangi diri sendiri dan menghargai orang lain. Terima kasih Kak Ima atas waktunya. Oke Kak Ima, kita tutup aja. Sehat-sehat Kak Ima, semoga kliennya makin banyak. Amin, amin. Oke Kak Ima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.